Halo, selamat datang di Misi Mau Tanya Dong. Nah, di kesempatan kali ini kita ada Ko Daryl dan kita bakal ngobrol-ngobrol mengenai satu topik yang sangat relevan buat anak muda. Mau di Indo, mau di Singapura, mau di mana aja, especially buat anak-anak muda, yaitu tentang pornography and voyeurism. Jadi pornography, teman-teman udah tahu ya, itu apa, kayak akses pornographic content, nudity, dan bahan-bahan yang menunjukin explicit sexual content gitu ya. Nah, kalau voyeurism itu sebenarnya ini sih, tindakan di mana ada satu orang yang suka ngintip atau suka nonton sexual acts, atau bahkan bukan sexual acts ya, kayak orang mandi gitu, atau kayak istilah kolokwialnya itu peeping Tom. Nah, kita mau ngobrolin lebih banyak tentang ini nih hari ini. Jadi, kok menurut opini kok, kenapa sih ada banyak banget, especially di Singapura lah ya, recently di NUS ada, di NTU ada kasus-kasus ini. Kenapa sih banyak orang muda, anak muda yang terlibat di kasus voyeurism ini? Kalau menurut saya seperti tadi kamu udah bilang sih, pornografi dan voyeurism itu berkaitan. Oke. Jadi kenapa orang mulai engage dengan voyeurism? Partly karena exposure terhadap pornografi itu lumayan tinggi. Oke. Dan yang kedua, dikarenakan di Singapura khususnya, at least waktu saya di Indo saya nggak terlalu mendengar hal itu, Oke. karena ini availability of technology di mana kamera bisa cuma seukuran apa, korek api, pen yang bisa dimasukin di mana, sehingga ada availability, ada history di mana mereka lihat lewat pornografi, membuat perpaduan dua itu membuat booming isu ini. Oke. Jadi, kok tadi udah bilang insinuate pornografi itu salah satu main leading cause of orang adopting this voyeurism. Kira-kira kok bisa explain more in depth about that? Kayak relasi dua itu gimana? Karena gini, ketika mungkin kalau banyak ahli juga bilang pornografi itu seperti asosiasikan dengan substance gitu ya. Semakin banyak atau ketika kita pernah mengkonsumsi something atau makan deh, ya pernah makan yang populer salted egg chicken misalnya. Right. Ketika ngomong mikirin option lunch, dinner ke depan, pasti itu bisa salah satu option yang muncul. Oh dulu enak tuh, gue pengen. Nah, makan itu lagi nggak ya gitu loh. Jadi ketika semakin banyak orang engage atau mengkonsumsi pornografi, itu bisa menjadi satu option yang dia akan consider atau once in a while muncul dalam pikiran dia. Sehingga ya mungkin di dalam waktu-waktu kedepannya ingin mengalami kepuasan, kenikmatan yang didapat ketika dia nonton. Dan satu research juga pernah mengatakan gitu kan, substance chemical yang namanya dopamin yang berkaitan dengan reward. Ketika orang umumnya engage di pornografi, itu biasanya rilis dopamin tinggi. Right. Jadi ketika sehari-hari ingin balik ke sana gitu, yang berkaitan dengan reward. Sehingga ya voyeurism mungkin salah satu mekanisme pelampiasan untuk get the same reward. Nah, tapi apart from, ada sebagian orang yang mungkin argue gini, orang-orang yang do voyeurism itu sebenarnya bentuk perversion kok, kayak itu yang terlalu ekstrim lah. Kalau misalnya orang udah kayak totally lose control dan terus pengen dapetin kayak that higher dopamine levels itu, ya mereka bakal engage in voyeuristic acts gitu kan. Nah, tapi in general nih, kita ngomongin tentang pornography in general, specifically consumption of pornography among youth gitu ya. Kenapa sih kalau misalnya harusnya kan like many things in the world, harusnya kalau kita consume everything in the right amount, gak excess gitu ya, harusnya oke-oke aja gitu kan. Some people might say that gitu. Tapi kenapa sih orang Kristen dan pandangan Kristenan itu sebenarnya view pornografi itu sebagai satu hal yang sangat tabu, kayak dijauhin benar-benar gitu. Padahal kayak sebenarnya banyak loh orang-orang Kristen yang mungkin masih nonton porn gitu, in secret gitu. Ya, statementmu sebenarnya mengajak kita seharusnya untuk reflect bahwa true attitude kita terhadap salah satu hal yang dianggap salah, dalam hal ini porn gitu ya, seringkali over dan undermine hal-hal yang lain yang sebenarnya juga salah menurut standar Alkitab atau iman kekristenan. Jadi bias seperti itu menurutku something yang kita orang Kristen perlu admit bahwa we shouldn't be like that. I mean, kalau Tuhan memanggil kita kudus, kita harus pay attention dalam hal-hal lain seharusnya. Nah, namun berkait dengan kenapa khususnya kalau mau bilang pornografi, karena for many reasons ya. Yang pertama itu pervert the idea of sex yang
berkaitan erat dengan identitas seseorang yang diberikan Tuhan. Oke. Jadi seks itu tubuh hanya untuk menjadi dinikmati seperti objek. Yang mana kalau kita lihat harusnya relasi dua orang itu bukan relasi subjek dengan objek, tapi subjek dengan subjek. Itu Oke. satu hal. Dan yang kedua, selihat saya gitu ya, dan juga pengamatan saya ngelihat bacaan yang ada, pornografi juga membuat orang nggak menjadi dewasa. Ketika iman Kristen bilang people are called to be more mature sampai kepada Kristus. Ya, ada research menunjukkan exposure terhadap pornografi sering berkaitan erat dengan ini prefrontal lobe kalau aku nggak salah dari otak. Yang mana kalau terus-menerus expose terhadap pornografi, bagian itu mengecil atau nggak berkembang, dan bagian itu berkaitan dengan decision making. Sehingga research atau paper yang saya baca itu bilang, iya, umumnya ketika kita semakin dewasa mencari hiburan gitu kan, dan salah satu bentuknya itu hiburan orang dewasa katanya. Tapi perilaku orang semakin dewasa justru menjadi semakin anak kecil. So dengan kata lain mungkin aku bisa bilang kenapa kita against karena dua hal itu. Perversion dan melihat orang hanya sebatas objek, bukan subjek. Dan yang kedua yaitu efek kepada dirinya nggak bertumbuh seperti yang Tuhan intend. I see. Oke, tadi kau udah share gitu kan ya tentang kenapa consumption of pornographic material itu sesuatu hal yang jahat, sesuatu hal yang buruk dan banyak mudaratnya gitulah. Jadi kira-kira menurut kau dari yang kau udah baca di Alkitab gitu, apa sih God's design for sex sebenarnya? Mungkin kalau kita balik ke kejadian ya berkaitan dengan ini ya, manusia diciptakan laki-laki dan perempuan. Kalau kita lihat narasi penciptaan perempuan kan Tuhan bilang tidak baik kalau laki-laki seorang diri ya. Banyak interpretasi debat itu, tapi paling nggak adanya laki-laki dan perempuan yang diasosiasi, itu juga mention soal seks gitu, berkaitan dengan ide untuk saling melengkapi dan union. Dan di dalam konteks union itulah tadi yang kamu udah ngomong, dan ini yang sering kali orang emphasize fungsi dari seks yaitu untuk pleasure. Nah di dalam konteks union itulah seharusnya pleasure itu baru comes in gitu. Jadi ya memang ada fungsi pleasure, tapi itu di dalam framework atau di dalam konteks union yang seharusnya terjadi antara pria dan wanita. I see. Jadi kira-kira kok ada pesan apa atau ada hal yang mau disampaikan ke misalnya pemuda-pemuda Kristen atau orang-orang Kristen in general yang masih struggling with the consumption of pornographic material? Yang pertama mungkin kalau sekarang kan kita banyak resources gitu ya. Aku pikir mungkin go to those research and resources yang ada yang membicarakan soal efek pornografi. Karena seringkali consumption of pornographic materials itu orang hanya bilang menarik tapi gue nggak apa salahnya, seringkali pikir begitu. Sedangkan research di luar sana para saintis udah banyak menulis ya mungkin kalau ada benefitnya, tapi seperti yang tadi kita udah discuss banyak juga disbenefitnya gitu. Yang itu mungkin bisa kita lihat untuk kita tahu sebenarnya in the broader spectrum apa sih efek ketika kita consume something. Seperti makan gitu, apa kita cuma kenyang doang? Kan enggak, bisa tambah gendut, bisa tambah nggak sehat misalnya. Yang kedua, sebisa mungkin gitu ya, mungkin berrelasi dengan orang, dengan teman-teman in person. Karena biasanya ini kayak lingkaran setan gitu, consumption of pornography, karena orang itu satu cuma di screen, ya kita just consume aja dan seperti do whatever we want kapanpun kita mau. Dan sebenarnya itu mengakibatkan kita mempunyai bayangan yang nggak tepat tentang relasi dengan seseorang yang sebenarnya akan bisa jauh lebih kaya. Memang relasi dengan orang yang benar itu lebih susah, tapi itu bisa lebih kaya. Karena nggak sedikit gitu kalau kita lihat orang yang, atau kalau aku baca orang yang consume pornographic material berkepanjangan, itu identik juga dengan isu kesendirian, loneliness, mungkin depression yang berkembang juga. So I think try to build more genuine relationship with others yang sebenarnya once you deal gitu ya, you may experience the richness of relationship with true people. Oke. Yeah.
That's very good point, Ko. Ya, jadi dan I think it ties back into the previous point itu kan tentang gimana orang-orang yang consume porn itu berarti view other people yang ada di images itu sebagai objek gitu kan, objek for their pleasure gitu. Dan I think ya as teman-teman nonton ini mungkin kita semua bisa reflect on what kind of culture that we live in. Kalau kita misalnya ngeliat banyak kondisi-kondisi instances of voyeurism gitu, mungkin kita bisa reflect back apakah kita the society that we live in itu udah normalize porn, normalize the objectification of people, the objectification of women gitu. Dan mungkin the solution lies in all our hands gitu. Okay, that's all for now and see you in the next episode.